Bitcoin mudah berubah, nilainya dapat meningkat atau menurun hanya dalam beberapa jam. Volatilitasnya yang tinggi bisa saja membuat kesulitan untuk menemukan harga yang terbaik. Tetapi dengan riset dan pengetahuan yang cukup, maka akan memiliki pengetahuan kapan harus melakukan entry market. Nah, gue Elisa, di sini gue akan membahas 7 cara legal mendapatkan uang dari Bitcoin. Apa benar bisa mendapatkan uang dengan Bitcoin? Kalimat ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering muncul di benak pemula ketika mendengar ide investasi di bursa kripto. Kenyataannya, sejak kemunculannya sedekade lalu hingga saat ini, Bitcoin masih menjadi cryptocurrency terbesar di dunia. Padahal pembuatnya yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto pun belum dapat diidentifikasi. Sementara itu, selama 1 dekade penuh nilai Bitcoin cenderung fluktuatif. Jadi tentu saja jawabannya adalah ya, Bitcoin bisa menjadi cara untuk menghasilkan cuan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghasilkan uang dengan Bitcoin? Ada banyak cara legal untuk menghasilkan uang dengan Bitcoin, namun yang paling populer adalah dengan menambang, trading, investasi, program afiliasi, dan micro earning. Meski banyak pilihan, tidak seluruhnya metode yang tersedia cocok untuk semua orang ketika ingin menghasilkan uang dari Bitcoin. Jumlah uang yang akan dihasilkan bergantung pada tingkat resiko dan metode yang dipilih. Lalu bagaimana cara menghasilkan uang dengan Bitcoin? Nah, berikut adalah 7 cara terbaik untuk mempelajari cara menghasilkan uang dengan Bitcoin. Yang pertama yaitu dengan melakukan trading. Melakukan trading atau jual beli Bitcoin untuk mendapatkan keuntungan adalah salah satu cara paling populer. Jika kalian memiliki kemampuan dalam menganalisis grafik dan perdagangan dan siap mengambil resiko, opsi ini cocok untuk kalian. Kalian bisa menjual dan membeli Bitcoin kapanpun kalian mau karena kalian bisa mengakses dan melakukan trade selama 24 jam dalam seminggu. Artinya kalian dapat melakukan trade sesuka kalian, terutama ketika harga sedang melonjak tinggi. Nah, bagi kalian yang belum siap dengan resiko dan kemungkinan cuan yang besar dan kalian bisa mencoba trading intraday atau trading harian dan arbitrage. Arbitrage berarti membeli aset yang sama dari platform yang lain saat harga lebih rendah dan menjualnya di platform lainnya untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu dengan investasi Bitcoin. Berinvestasi dalam Bitcoin berarti menahan Bitcoin sampai waktu yang terbaik tiba. HODL atau hold on for dear life adalah istilah dalam bursa kripto untuk investasi jangka panjang. Jika kalian percaya bahwa Bitcoin memiliki masa depan yang positif dan kalian yakin akan lonjakan harganya, kalian sebaiknya memilih untuk hold. Namun ketika berinvestasi hold, kalian sebaiknya tak berekspektasi terlalu tinggi. Kalian juga disarankan memiliki emosi yang stabil dan tahan banting. Sebab hold tidak semudah yang kelihatannya. Kalian mesti mampu menahan diri bahkan ketika Bitcoin mengalami kenaikan atau penurunan harga sampai waktu yang kalian tentukan tiba. Kemudian apakah masih ada nih pilihan lainnya selain investasi dengan Bitcoin dan menjualnya kembali? Jawabannya adalah ya, kalian juga dapat menghasilkan uang dengan Bitcoin dengan berinvestasi di startup, perusahaan, pengembangan blockchain, dan masih banyak lagi. Memang bidang bisnis tadi adalah jenis investasi yang membutuhkan banyak riset, sebab kalian bisa mengukur potensi sebuah startup dengan menganalisis white paper, pendapatan ahli, permintaan market, dan berbagai hal lainnya. Tetapi jika kalian melakukan investasi ini dengan benar, kalian bukan cuma akan menghasilkan keuntungan dengan Bitcoin saja. Kalian bahkan bisa menghasilkan keuntungan lebih besar dari yang kalian harapkan sebelumnya.
Kendati begitu, ingat ya bahwa investasi bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan semata. Di luar itu ada pula kekurangan yang harus dipertimbangkan. Salah satu kekurangannya dari berinvestasi di bursa kripto, terutama ketika memilih strategi arbitrage, adalah kalian harus berpindah-pindah ke berbagai exchange untuk menemukan peluang investasi yang tepat. Yang ketiga yaitu mining Bitcoin. Penambangan Bitcoin adalah proses menambahkan blok baru ke jaringan blockchain Bitcoin dengan memecahkan teka-teki kriptografi. Bagi kalian yang memiliki kemampuan teknis dalam penambangan dan komputer berspesifikasi tinggi dengan adanya kompilasi yang unggul, menambang bisa jadi pilihan yang menguntungkan. Umumnya, penambang Bitcoin bisa mendapatkan keuntungan besar pada masa awal revolusi kripto. Sayangnya saat ini menambang Bitcoin tak lagi sama menguntungkannya seperti dulu. Hasil mining bahkan hampir tidak bisa mengkompensasi tagihan listrik ketika menambang. Apakah berarti tidak dapat menghasilkan uang dengan menambang Bitcoin? Tidak juga. Ada layanan penambangan berbasis cloud yang memungkinkan untuk hanya membayar sekali saja. Layanan penambangan berbasis cloud akan menyiapkan penyewaan peralatan penambangan untuk penambang lain, sehingga mereka dapat menambang untuk kalian. Tak usah pusing lagi dengan biaya listrik, stabilitas, dan keamanan saat penambangan. Cukup berinvestasi sekali saja dan kalian akan terus menerima bagian dari hasil mining. Tapi sebelum memilih layanan cloud mining, jangan lupa ya untuk melakukan verifikasi atas kredibilitas perusahaan yang hendak kalian coba. Karena di dalam dunia kripto, isu spamming adalah permasalahan yang tertinggi. Dapat disimpulkan, menambang masih jadi cara menguntungkan jika kalian tahu cara untuk melakukannya dengan benar. Selanjutnya, yang keempat adalah micro earning. Seperti namanya, micro earning tidak akan menghasilkan banyak uang. Namun, ini adalah cara yang menarik untuk menghasilkan keuntungan jika paham cara yang tepat. Jika kalian masuk dalam kategori orang-orang yang tidak menekan tombol skip ads ketika melihat iklan digital, micro earning bisa jadi pilihan menarik. Situs pay to click atau PTC seperti BTC for Ads, Coinator akan membayar kalian dalam Bitcoin untuk menonton iklan. Selain itu, untuk mendapatkan penghasilan mikro lainnya, kalian bisa menonton video YouTube atau menyelesaikan survei online. Salah satu situs web pemberi kerja mikro terkemuka adalah Bitcoin Get. Situs penghasilan mikro biasanya memberi penggunanya itu satoshi atau pecahan terkecil dari Bitcoin. 1 satoshi yang setara dengan 1/100 juta Bitcoin. Menonton iklan selama 1 jam akan menghasilkan sekitar 0,04 dolar Amerika Serikat sampai dengan 0,05 dolar Amerika Serikat. Nilai itu setara dengan 500 sampai 700 rupiah. Jika kalian ingin mendapatkan uang dengan mudah sembari menghabiskan waktu luang kalian, micro earning adalah pilihan yang tepat. Kemudian dalam micro earning ini ada metode bonus. Metode ini bisa jadi bertentangan dengan persyaratan layanan program iklan. Jadi pastikan kalian membaca syarat dan ketentuan mereka sebelum mencoba cara ini. Kalian dapat berinvestasi menggunakan beberapa ponsel Android atau dengan menyalakan WiFi 24 jam. Nyalakan ponsel dan biarkan iklan terus berputar. Sementara itu, kalian bisa mengumpulkan penghasilan tanpa mesti bersusah payah. Nah, yang kelima adalah menerima Bitcoin sebagai opsi pembayaran. Kalian bisa mendapatkan uang dengan Bitcoin dengan menerimanya sebagai opsi pembayaran. Saat ini adopsi Bitcoin mulai dilakukan oleh berbagai merchant, baik vendor kecil atau raksasa seperti Starbucks mulai menerima Bitcoin sebagai opsi pembayaran. Jika kalian seorang seller atau berencana menjadi seller, kalian bisa mempertimbangkan untuk mengintegrasikan Bitcoin ke dalam ekosistem pembayaran kalian. Menawarkan Bitcoin sebagai opsi pembayaran akan membuka peluang baru bagi kalian. Kalian dapat menerima pembayaran dari mana saja dalam waktu yang sangat singkat.
Kalian tidak perlu bergantung pada layanan pihak ketiga untuk memproses pembayaran kalian. Yang kalian butuhkan hanyalah Bitcoin Wallet. Bisa jadi New Wallet atau Bitcoin Wallet yang selama ini kalian miliki. Untuk menghindari kerugian, sesuaikan harga produk kalian dengan volatilitas Bitcoin. Yang keenam yaitu sebagai lending. Kalian bisa meminjamkan Bitcoin kalian kepada orang lain dan memperoleh bunga atas aset tersebut. Ketimbang menahannya dan tidak menghasilkan uang, meminjamkannya pada orang lain bisa memberikan pendapatan baru untuk kalian. Cara ini lebih baik daripada hold Bitcoin karena volatilitasnya yang sangat tinggi dan tidak menentu. Untuk menghindari spam dan kehilangan aset, percayakan Bitcoin kalian dengan platform peminjaman yang kredibel. Unchained Capital, Bitbon, dan Bitcoin Pop adalah beberapa platform lend and borrow terpercaya. Ketiga platform tersebut bahkan menawarkan bunga hingga 15%. Jadilah investor cerdas dan biarkan Bitcoin kalian bekerja menghasilkan pendapatan pasif untuk kalian. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menjadi afiliasi. Saatnya memanfaatkan pengikut media sosial kalian dan menghasilkan uang dengan menjadi afiliasi perusahaan cryptocurrency. Kalian hanya perlu mendaftar untuk program afiliasi aset kripto dan mempromosikan produk mereka untuk mendapatkan komisi. Kalian akan menerima komisi tergantung pada jumlah pelanggan baru yang kalian dapatkan dari perusahaan tersebut. Nah, program afiliasi akan memberikan kalian tautan khusus yang dapat digunakan untuk melacak kinerja promosi kalian. Untuk setiap pembelian pelanggan, pendaftaran, atau tergantung pada program melalui tautan kalian, kalian akan menerima komisi dengan nominal yang menarik. Jika kalian memiliki jaringan yang baik dan mampu meyakinkan orang lain, kalian bisa menghasilkan banyak uang. Salah satu caranya adalah dengan memberitahu orang cara mendapatkan Bitcoin. Satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan hanyalah membagikan tautan di akun media sosial dan situs web kalian saat mempromosikan produk. Supaya produk yang kalian jual bukan berisi spam, kalian harus mendaftarkan diri pada program afiliasi yang memiliki reputasi yang baik. Nah, dalam afiliasi ada yang namanya metode bonus, yaitu jika kalian memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dunia blockchain, kalian bisa membuat tulisan bersponsor di platform blogging aset kripto yang terkemuka atau di forum diskusi Bitcoin. Biasanya kalian akan dibayar sesuai dengan tingkat kesulitan dan jumlah artikel yang kalian hasilkan. Selain itu, jika kalian siap untuk berinvestasi dalam kekuatan daya penghitungan dengan komputer, kalian dapat menjadi masternode dan memberi daya pada blockchain Bitcoin. Anggaplah diri kalian sebagai server yang selalu aktif dan membantu jaringan untuk bekerja. Dengan menjadi masternode, kalian juga bisa menghasilkan banyak uang loh. Nah, profitabilitas investasi diukur dari kegunaannya di dunia nyata. Oleh karena itu, tanyakan pada diri kalian, apakah menurut kalian Bitcoin berguna di masa kini dan mendatang? Apakah Bitcoin bisa memecahkan masalah di dunia nyata? Apakah itu mengganggu solusi yang telah ada selama ini? Nah, satu-satunya jawaban untuk seluruh pertanyaan itu adalah ya. Bitcoin mengubah ekosistem keuangan dengan memperkenalkan media exchange yang terdesentralisasi, aman, dan cepat. Kesimpulannya, hasil dari Bitcoin sebanding dengan waktu dan investasi kalian. Namun, kalian disarankan untuk tetap ekstra hati-hati saat memasuki ruang investasi yang sangat tidak stabil. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua paham dengan apa yang gue jelasin. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kekayaan. Semoga kalian semua selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.